semuanya, perkenalkan nama saya Monica Anggita dengan NIM 241010008. Pada video kali ini saya akan membahas diktat mata kuliah ilmu sosial dasar. Langsung saja kita masuk pada bab 1, ilmu sosial dasar. Ilmu sosial dasar adalah ilmu yang mempelajari fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Ilmu sosial dasar ini merupakan gabungan dari berbagai pilihan ilmu sosial seperti sejarah, sosiologi, ekonomi, geografi, dan antropologi. 1. Aspek-aspek utama dalam ilmu sosial dasar adalah manusia sebagai makhluk sosial, struktur sosial, kebudayaan, perubahan sosial, dan masalah sosial. 2. Pentingnya ilmu sosial dasar. Pertama, pemahaman masyarakat. 2. Analisis kritis. 3. Pengembangan empati. 4. Persiapan untuk studi selanjutnya. Adapun ruang lingkup ilmu sosial dasar adalah manusia dan kebudayaan, manusia dan lingkungan, manusia dan masalah sosial, interaksi sosial dan perubahan sosial, manusia dan teknologi. Kemudian bab 2, individu dan masyarakat. Individu adalah satuan terkecil dari masyarakat yang memiliki ciri-ciri, karakteristik, dan kepribadian. Sedangkan masyarakat adalah sekumpulan individu yang hidup bersama dalam satuan sistem nasional. Hubungan antara individu dan masyarakat. Yang pertama, interaksi sosial. 2. Sosialisasi. 3. Peran sosial. 4. Pengaruh masyarakat terhadap individu. 5. Pengaruh individu terhadap masyarakat. Kemudian, konflik antara individu dan masyarakat. Konflik dapat terjadi karena individu merasa terbatas oleh norma-norma masyarakat, dan masyarakat merasa adanya perilaku yang menyimpang dari individu itu sendiri. Kemudian, B. Hubungan individu dan masyarakat. Yang pertama, status sosial. Yang kedua, kontrol sosial dari masyarakat terhadap individu. Yang ketiga, partisipasi sosial. Yang keempat, pembentukan identitas. Dan kemudian yang 5, adaptasi dan dinamika. Selanjutnya bab 3, yaitu interaksi sosial. Interaksi sosial adalah elemen fundamental yang merupakan proses di mana individu atau kelompok saling bertukar tindakan, sikap atau komunikasi secara langsung maupun tak langsung, serta kunci dalam pembentukan, pemeliharaan, dan proses struktur sosial dengan tujuan untuk membangun dan mempengaruhi perilaku. Adapun ciri-cirinya, yang pertama, terdapat perilaku lebih dari satu. Kemudian kedua, adanya komunikasi. Ketiga, adanya respon. 4. Sifat timbal balik. Adapun syarat-syarat interaksi sosial yaitu interaksi asosiatif, yaitu membangun. Kemudian interaksi diasosiatif atau memecah. Kemudian interaksi sosial memiliki beberapa fungsi berikut, yaitu 1. Pembentukan sosial. 2. Fungsi sosialisasi. 3. Fungsi pembentukan kelompok. 4. Fungsi penyesuaian sosial. 5. Fungsi kontrol sosial. Kemudian kita masuk pada bab 4, yaitu nilai dan norma sosial. Nilai sosial adalah keyakinan, menjadi pedoman dan bertindak dan mencerminkan apa yang dianggap benar dan baik dan diinginkan oleh suatu masyarakat. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut: bersifat abstrak, bersifat umum, dipelajari dan diturunkan, bersifat relatif. Kemudian adapun jenis-jenis nilai sosial. Yang pertama, nilai material. Yang kedua, nilai vital. Dan ketiga, nilai kerohanian. Kemudian fungsi nilai sosial: pedoman perilaku, pengendalian sosial, pembentukan identitas, dan pemersatu masyarakat. Kemudian norma sosial adalah aturan yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Adapun ciri-cirinya: bersifat mengikat, bersifat kolektif, bersifat dinamis, dan memiliki sanksi. Jenis-jenisnya ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Fungsinya yaitu mengatur perilaku, menjaga ketertiban, menegakkan keadilan, dan melindungi hak asasi manusia. Selanjutnya kita masuk pada bab 5, yaitu kebudayaan. Kebudayaan adalah cara hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi dan dimiliki bersama oleh kelompok masyarakat. Adapun unsur-unsur kebudayaan: yang pertama, bahasa. Kedua, sistem pengetahuan. Ketiga, sistem sosial dan organisasi sosial. Keempat, sistem peralatan hidup dan teknologi. Kemudian kelima, sistem mata pencaharian hidup. Keenam, sistem religi atau kepercayaan. Ketujuh, kesenian. Kemudian fungsi kebudayaan: yang pertama, identitas sosial. Yang kedua, pedoman perilaku. Ketiga, pengendalian sosial. Keempat, pendidikan dan sosialisasi. Kelima, pengintegrasian dan solidaritas. Kemudian keenam, alat perubahan dan adaptasi. Selanjutnya, faktor perubahan kebudayaan, yaitu kontak dengan budaya lain. Kedua, perkembangan teknologi. Ketiga, perubahan lingkungan. Dan keempat, perubahan sosial dan politik. Selanjutnya kita masuk pada bab 6, yaitu struktur sosial. Pola organisasi dan hubungan yang mengatur interaksi antara individu dan kelompok dalam masyarakat.
Adapun komponen struktur sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama, status sosial. Yang kedua, peran sosial. Yang ketiga, kelas sosial. Yang keempat, kelompok sosial. 5. Institusi sosial. Keenam, norma dan nilai sosial. Adapun fungsi struktur sosial yaitu yang pertama, mengatur interaksi sosial. Kedua, menjaga keteraturan dan stabilitas. Ketiga, mempermudah sosialisasi. Keempat, menentukan akses ke sumber daya dan kekuasaan. Kelima, mengintegrasikan individu ke dalam masyarakat. Keenam, menanggapi perubahan sosial. Jenis-jenis struktur sosial. Yang pertama, struktur sosial formal. Yang kedua, struktur sosial informal. Kemudian kita masuk pada bab 7, yaitu lembaga sosial. Lembaga sosial adalah struktur organisasi dan sistem norma dalam masyarakat yang bertujuan memenuhi kebutuhan sosial dan mengatur perilaku anggotanya. Adapun fungsinya sebagai berikut, yaitu sosialisasi, pengaturan perilaku, penyediaan kebutuhan sosial, penegakan keadilan, integrasi sosial, dan perubahan sosial. Adapun jenis-jenis lembaga sosial, yang pertama keluarga, kedua pendidikan, 3 ekonomi, 4 agama, 5 hukum dan keadilan, 6 kesehatan, 7 politik dan pemerintahan, 8 media dan komunikasi. Adapun peran lembaga sosial dalam masyarakat yaitu fungsi sosialisasi, mengajarkan nilai dan norma kepada individu. Fungsi pengaturan perilaku, menetapkan norma dan mencegah perilaku merugikan. Fungsi penyediaan kebutuhan sosial, memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. 4. Fungsi penegakan keadilan, menjaga keadilan dan hak individu. 5. Fungsi integrasi sosial, mempromosikan kebersamaan dan interaksi sosial. Keenam, fungsi perubahan sosial, mendukung reformasi untuk kesejahteraan masyarakat. Ketujuh, menyediakan struktur dan organisasi, membantu masyarakat berfungsi secara efisien. Kedelapan, fungsi dukungan emosi dan sosial, memberikan dukungan kepada individu, keluarga, lembaga kesehatan. Kemudian bab 8, mobilitas sosial dan perubahan sosial. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi, yaitu pendidikan, ekonomi, perubahan sosial dan ekonomi, dan kebijakan pemerintahan. Kemudian, perubahan sosial merupakan transformasi atau pergeseran dalam struktur dan pola kehidupan masyarakat yang mencakup nilai, norma, sikap, perilaku, serta sistem sosial secara keseluruhan. Adapun sifat dari mobilitas sosial dan perubahan sosial yaitu lambat atau evolusi, kemudian cepat atau revolusi. Adapun faktor yang mempengaruhi, yang pertama teknologi, kedua kebudayaan, kemudian ketiga kebijaksanaan pemerintah, keenam lingkungan alam. Kemudian bab 10, perubahan sosial di era pertempuran globalisasi. Perubahan sosial mengacu pada perubahan dalam struktur sosial, pola hubungan, dan budaya masyarakat dalam suatu periode tertentu. Perubahan ini bisa berlangsung perlahan-lahan atau cepat, kemudian dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Adapun dampaknya termasuk dampak ekonomi, dampak budaya, dampak politik, kemudian faktor pendorong perubahan sosial di era globalisasi, teknologi informasi dan komunikasi, mobilitas penduduk, pendidikan global, dan ekonomi global. Kemudian bab 11, perubahan sosial di era pertempuran globalisasi. Masalah sosial adalah kondisi atau keadaan dalam masyarakat yang dianggap tidak ideal dan mempengaruhi kehidupan banyak orang. Yang pertama, kemiskinan. 2. Faktor penyebab: A. Pengangguran, B. Pendidikan rendah, C. Kesehatan buruk, D. Kesenjangan ekonomi, E. Pembangunan tidak merata, F. Kebijakan pemerintah yang kurang efektif. Adapun dampak kemiskinan yaitu penurunan kualitas hidup, meningkatnya angka kriminalitas, rendahnya daya saing tenaga kerja dan produktivitas, kemudian mengganggu sosial seperti konflik dan ketidakstabilan. Kemudian pengangguran adalah kondisi di mana seorang tidak bekerja atau tidak mendapatkan pekerjaan sesuai kapasitasnya meskipun berada dalam usia produktif. Adapun jenis-jenis pengangguran yaitu struktural, friksional, musiman, kontraksi ekonomi, dan terselubung. Penyebabnya yaitu kurangnya lapangan kerja, keterampilan kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar, pendidikan yang tidak relevan dengan industri, pertumbuhan penduduk yang cepat, dan ketidakstabilan ekonomi serta lemahnya kebijakan pemerintah. Kemudian bab 12 yaitu kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi adalah ketidakseimbangan distribusi pendapatan, kekayaan, dan kesempatan ekonomi dalam masyarakat. Adapun faktor penyebabnya akses terbatas ke pendidikan, perbedaan upah dan kondisi kerja, konsentrasi kekayaan, globalisasi dan teknologi, pembangunan tidak merata.
Adapun dampaknya, kesenjangan ekonomi meningkatkan angka kemiskinan, ketidakstabilan sosial, menurunkan mobilitas sosial, serta memperburuk masalah kesehatan masyarakat. Upaya untuk mengatasinya yaitu reformasi pendidikan, pemerataan infrastruktur, kebijakan pajak progresif, subsidi dan bantuan sosial, serta dukungan terhadap UMKM. Kemudian bab 13, diskriminasi dan intoleransi. Diskriminasi adalah perlakuan tidak adil terhadap individu atau kelompok berdasarkan atribut tertentu seperti ras, agama, gender, dan status sosial. Adapun bentuknya: A. Diskriminasi rasial dan etis, B. Diskriminasi gender, C. Diskriminasi agama, D. Diskriminasi orientasi sosial, E. Intoleransi budaya dan nilai sosial, F. Diskriminasi status sosial dan ekonomi. Adapun penyebabnya yaitu kurangnya edukasi dan pemahaman terhadap keberagaman, norma patriarki yang menegaskan dominasi tertentu, ketertimpangan sosial dan ekonomi yang menciptakan ketidakadilan, pengaruh media yang memperkuat stereotip, kemudian politik identitas yang mempolarisasikan masyarakat. Adapun dampaknya, memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi, memicu konflik sosial yang dapat merusak harmoni masyarakat, dampak psikologis seperti trauma pada korban diskriminasi, kemudian kerusakan lingkungan akibat konflik berbasis diskriminasi dan intoleransi. Kemudian kerusakan lingkungan adalah degradasi kualitas ekosistem akibat aktivitas manusia, seperti pencemaran dan eksploitasi sumber daya alam. Bentuknya pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Adapun penyebabnya adalah eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, kemudian pertumbuhan populasi yang tidak terkendali. Kemudian aktivitas industri dan agrikultur yang tidak ramah lingkungan, kemudian ketergantungan pada bahan bakar fosil. Kemudian kita masuk pada bab selanjutnya yaitu masalah kesehatan. Masalah kesehatan adalah kondisi yang mengganggu kesejahteraan fisik, mental, dan sosial individu seperti meliputi penyakit, malnutrisi, hingga gangguan psikologis. Kemudian bentuk-bentuknya penyakit tidak menular, penyakit menular, masalah gizi, masalah kesehatan mental. Adapun faktor penyebabnya yaitu gaya hidup yang tidak sehat, akses terbatas ke layanan kesehatan, dan kurangnya edukasi. Kemudian ada kriminalitas adalah bentuk perilaku yang melanggar hukum dan norma sosial, mencakup tindakan yang merugikan individu atau masyarakat baik secara fisik, mental, maupun ekonomi. Adapun bentuk-bentuknya yaitu kekerasan, pembunuhan, kejahatan, dan cybercrime. Kemudian penyebabnya ada ketimpangan sosial, pengangguran, dan kesenjangan ekonomi. Kemudian dampaknya ada menurunnya rasa aman, kerugian ekonomi, dan stigma hukum. Selanjutnya kita masuk pada bab 15, konflik dan integrasi sosial. Konflik sosial adalah pertentangan antara anggota kelompok yang mencakup berbagai aspek kehidupan. Konflik merupakan proses sosial ketika individu atau kelompok berusaha mencapai tujuan dengan menentang pihak lain. Adapun penyebabnya yaitu perbedaan nilai dan norma, perbedaan kepentingan, perbedaan sosial, identitas sosial. Adapun dampak konflik sosial, dampak negatif menimbulkan perpecahan dalam masyarakat dan melumpuhkan roda perekonomian. Adapun dampak positifnya memunculkan norma dan nilai baru yang lebih adaptif, kemudian meningkatkan solidaritas dalam kelompok. Kemudian bab 16, masalah sosial dan solusinya. Masalah sosial adalah kondisi yang tidak diinginkan dalam masyarakat yang terjadi akibat ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan, sehingga dapat membahayakan kehidupan kelompok sosial. Adapun solusi untuk masalah sosial adalah yang pertama, kemiskinan dengan meningkatkannya akses pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan peluang kerja. Kemudian kesenjangan ekonomi, menerapkan kebijakan pajak progresif untuk redistribusi pendapatan. Ketiga, keterbatasan akses pendidikan, membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan di daerah terpencil. Kemudian diskriminasi dan intoleransi, mengadakan kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran tentang keragaman dan toleransi. 5. Kerusakan lingkungan, menegakkan regulasi lingkungan dan memberikan sanksi tegas bagi pelanggarnya. Kemudian masalah kesehatan dengan meningkatkan akses layanan kesehatan terutama di daerah terpencil. Kriminalitas, meningkatkan penegakan hukum dan kehadiran aparat keamanan di daerah rawan kejahatan. Baiklah teman-teman, sekian diktat mata kuliah ilmu sosial dasar. Semoga diktat ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.